Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Dermawan dari Prodi Kimia A. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu jaringan utama pada tumbuhan, yaitu jaringan penyokong. Jaringan penyokong dikenal juga dengan jaringan mekanik, jaringan penguat, atau jaringan penunjang. Penamaan ini dikarenakan jaringan ini merupakan jaringan yang menunjang bentuk tumbuhan hingga dapat berdiri dengan kokoh. Pada dasarnya, jaringan penyokong memiliki sel-sel dengan dinding sel yang tebal dan kuat. Juga karena sel-selnya telah mengalami spesialisasi. Jaringan penyokong berfungsi untuk menguatkan atau menegakkan batang dan daun, melindungi biji atau embrio, hingga melindungi berkas pengangkut atau vaskuler. Ada dua jenis jaringan penyokong, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim adalah jaringan penyokong yang biasa ditemukan pada tumbuhan muda dan tumbuhan herba. Tumbuhan herba adalah tumbuhan dengan batang lunak tidak berkayu atau hanya mengandung jaringan kayu yang sangat sedikit. Jaringan parenkim memiliki satu keunikan, yaitu walau berperan sebagai jaringan penyokong, jaringan kolenkim juga memiliki kloroplas, yang mana bisa juga digunakan untuk berfotosintesis. Jaringan kolenkim dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang dibedakan berdasarkan tempat terjadinya penebalan. Yang pertama, kolenkim sudut atau anggular, yang mana penebalannya berlangsung pada bagian sudut-sudutnya saja dan memanjang mengikuti sumbu sel. Yang kedua, kolenkim papan atau lamelar. Penebalannya terjadi pada dinding sel yang tangensial atau sejajar dengan permukaan organ, sehingga pada irisan melintang terlihat seperti papan yang berderet-deret. Yang ketiga, kolenkim tubular atau lakuna. Terdapat pada kolenkim yang mempunyai ruang-ruang antar sel dan penebalannya terjadi pada permukaan ruang-ruang antar sel tersebut. Yang keempat, kolenkim tipe cincin, yang mana sudut penebalannya bersambungan pada dinding sel sehingga menyebabkan bagian lumen tidak akan menyundut lagi. Untuk membedakannya dengan jaringan lainnya, tentunya jaringan kolenkim memiliki ciri-ciri tersendiri. Ciri-ciri itu antara lain, yang pertama, memiliki struktur yang tebal dan kuat. Sebagai jaringan penyokong, tentu saja jaringan kolenkim haruslah tebal dan kuat serta sebagai penyangga utama tumbuhan. Yang kedua, jaringan kolenkim dapat mengalami spesialisasi. Spesialisasi adalah perubahan sel-sel menjadi sel dengan bentuk lain dan fungsi yang lebih bermacam-macam. Jaringan kolenkim dapat ditemukan pada batang, daun, serta pada bagian bunga dan buah. Pada batang, kolenkim bisa membentuk silinder penuh atau tersusun menjadi berkas yang memanjang sejajar dengan sumbu batang. Pada daun, kolenkim terdapat di kedua sisi tulang daun utama atau pada satu sisi saja, serta terdapat pula sepanjang tepi daun. Kolenkim jarang terdapat pada bagian akar yang berada dalam tanah. Hanya terkadang tumbuhan yang akarnya menjulang di atas tanah didapati jaringan kolenkimnya, karena pembentukan jaringan kolenkim terjadi jika terkena sinar cahaya matahari, dan biasanya kolenkim terdapat langsung di bawah lapisan epidermis. Yang terakhir, pada umumnya jaringan kolenkim berkelompok membentuk untaian atau silinder seperti terlihat pada gambar. Selanjutnya, apa saja fungsi dari jaringan kolenkim? Yang pertama, tentunya untuk menunjang dan memperkokoh bentuk tumbuhan. Jaringan kolenkim sendiri memiliki keistimewaan pada pertumbuhan dan struktur dindingnya yang mampu menyesuaikan terhadap pemanjangan organ tanpa kehilangan kekuatan. Fungsi yang kedua yaitu untuk melindungi berkas pengangkut dan memperkuat jaringan parenkim. Jaringan penyokong selanjutnya adalah jaringan sklerenkim, yang merupakan jaringan penunjang pada organ tumbuhan yang telah dewasa. Jaringan ini memiliki dinding sel yang kuat, tebal, dan mengandung lignin yang terbagi menjadi dua macam berdasarkan bentuknya, yaitu bentuk serabut dan sklereid atau sel batu. Lignin itu sendiri adalah komponen utama penyusun dinding sel kayu yang merupakan penyusun dinding sel terbanyak kedua setelah selulosa. Jaringan sklerenkim dibagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk serabut dan sklereid. Untuk bentuk serabut, serat-serat
sklerenchyme terdiri atas sel-sel yang berukuran panjang kurang lebih 2 mm dan bagian samping yang ujungnya runcing. Serat-serat sklerenchyme merupakan sel-sel yang sudah mati. Dinding selnya mengalami penebalan dari zat kayu dan mengandung lamela-lamela selulosa sehingga lumen selnya menjadi sempit. Serat ini berbentuk poligon, yaitu segi 5 atau segi 6. Noktah-noktahnya sempit yang berbentuk bagai saluran-saluran sempit dan miring. Serat-serat sklerenchyme pada tumbuh-tumbuhan berbentuk bersamaan dengan saat-saat terhentinya pertumbuhan organ-organ pada tumbuhan. Kemudian, yang kedua adalah sklereid. Sklereid terdapat pada bagian tumbuhan, antara lain di dalam korteks, floem, buah, dan biji. Dinding sklereid tersusun atas selulosa yang mengandung zat lignin yang tebal dan keras. Pada beberapa tumbuhan, kadang-kadang ditemukan pula zat suberin dan kutin. Sel-selnya mempunyai noktah yang sempit dan celahnya bundar, membentuk saluran yang disebut saluran noktah, dan lumen sel yang sempit karena adanya penebalan dinding sel. Beberapa ciri dari jaringan sklerenchyme yaitu yang pertama adalah jaringan sklerenchyme mengalami penebalan pada seluruh bagian dinding selnya, tidak seperti jaringan parenchyme yang biasanya mengalami penebalan di bagian sudutnya saja. Selanjutnya, jaringan sklerenchyme merupakan jaringan mekanik yang hanya terdapat pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan, atau organ tumbuhan yang telah tetap saja, sehingga sklerenchyme itu sendiri terdiri atas sel-sel yang telah mati. Ciri terakhir, jaringan sklerenchyme terletak pada perisikel, korteks, dan di antara xilem dan floem. Sekian pembahasan materi saya tentang jaringan penyokong, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.